Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakirata wa tadhkir al ifadata wal istifadah wal hath ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيد الحبيب عبد الله بن الحسين عبد الله ابن الحسين ابن طاهر ابن محمد ابن هاشم بعلوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه متن سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق إلى أن قال ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang pasal pertama. Pertama, kitab Sulam Taufik, wajib bagi seluruh mukallaf segera mengucapkan 2 kalimat syahadat apabila belum masuk Islam. Apabila sudah masuk Islam, maka minimal dalam sehari semalam itu bersyahadat sebanyak 9 kali ketika sholat 5 waktu. Sekarang kita bahas tentang makna asyhadu an la ilaha illallah. Ini metode para habaib dalam mengartikan la ilaha illallah. Ciri khas para habaib ikutnya seperti ini. Kita juga meyakini seperti ini. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah utawi maknane asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu nyekseni sapa ingsun an sak temene kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah iku maujud illallahu angin Allah. Adapun arti saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah satu-satunya Tuhan saya adalah. Artinya bagaimana kesaksian seperti ini? Anta lama iku yen to ngerti sapa sira. Sampeyan harus tahu. Wa tak takidalan ngiyakini sapa sira. Sampeyan juga harus yakin, mantep nang ati. Wa tu'mina lan yen to iman sapa sira. Iman percaya. Watu sotika lan yen to beneraken sapa sira. Sama harus ngerti, harus yakin, harus iman, harus membenarkan apa? An la ma'buda. Ing yen to ora ana pangeran kang berhak disembah. Ora ana pangeran kang berhak disembah iku maujud bihaqqin kelawan bener, bihaqqin kelawan hak, bihaqqin kelawan hak, bihaqqin kelawan bener fil wujudi ing dalam wujude illallahu angin Allah. Kita harus tahu, harus yakin, harus iman, harus membenarkan bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah di dalam wujudnya dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang layak disembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang benar-benar Tuhan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu gagal menjadi Tuhan, tidak memenuhi syarat.
tidak memenuhi syarat. Karena Tuhan itu termasuk syaratnya harus selalu ada. Harus selalu ada, tidak boleh tidak ada. Sedangkan semua yang lain selain Allah itu pernah tidak ada. Dari situ sudah gagal menjadi Tuhan. Karena keberadaannya itu diwujudkan bukan ada dengan sendirinya. Bagaimana dia menciptakan yang lain, wong dia ada saja diciptakan. Jadi yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ini bagaimana ciri-cirinya? Allah yang Maha Kuasa itu seperti apa ciri-cirinya? Al-Wahidu kang siji. Allah itu satu, enggak dua, enggak tiga, enggak empat, enggak lima, enggak. Allah itu satu. Karena syarat Tuhan itu harus Maha Kuasa. Kalau tidak Maha Kuasa, jangan ngaku sebagai Tuhan. Gagal. Nah, ciri-ciri tidak Maha Kuasa itu ketika dua. Nah, ciri-ciri tidak Maha Kuasa itu ketika dua. Karena ketika dua, seumpama yang satu menciptakan suatu ciptaan, ya, yang nomor dua tidak ikut menciptakan. Tidak ikut menciptakan ini berarti tidak berkuasa dalam penciptaan yang diciptakan yang pertama tadi. Contoh ngeten, Mas Yusuf damel napa jemblem, ya. Mas Nasril damel napa onde-onde, ya. Mas Yusuf tidak ikut serta dalam pembuatan onde, tidak punya kekuasaan sama sekali. Padahal Tuhan itu harus memiliki kekuasaan secara mutlak. Tidak boleh ada yang terlepas dari kekuasaan Tuhan. Berarti kalau sampai ada dua, gagal kedua-duanya. Makanya Tuhan hanya satu. Al-Wahidu kang siji. Makanya banyak orang yang ingin mencari kelemahan-kelemahan dalam Al-Quran, mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran dari non-muslim. Nah, justru ia akan tertarik masuk Islam ketika menyentuh ayat Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan itu harus kekuasaannya mutlak, tidak ada yang terlepas dari pengetahuan Tuhan. Sama sekali. Pasir di lautan semuanya ciptaan Allah. Kerikil-kerikil, hewan-hewan semuanya, sekecil apapun hewan di atas gunung dimanapun itu semuanya ciptaan. Dalam tubuh sampean, jumlah pori-pori sampean, jumlah bulu dalam tubuh sampean, idepe sampean, semuanya itu dalam pengetahuan Allah, dalam ciptaannya Allah. Bahkan apa yang terbersih di hati sampean itu tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nek memiliki kelemahan, ojo disembah. Sampean akan kecewa, dia akan hancur bersamaan dengan hari kiamat. Dan Tuhan itu tidak boleh hancur, tidak boleh mati. Yang tak bisa mati satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Wahidu kang siji. Al-Ahadu tegese kang siji. Al-Ahadu kang siji. Maksudnya siji ini Al-Ahad ini napa? Tidak terdiri dari organ-organ. Gak usah dipikir jeru-jeru. Gak usah dipikir jeru-jeru, ngeluh ya. Mana mikir jeru-jeru ngeluh. Wong kok mikir pangeran teman-teman beldos itu ora kuat. Karena Tuhan itu di luar kekuatan otak manusia.
Napa? Al-wahidu kang siji. Allah niku mukhalifun lil hawadisi. Mukhalifun lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk. Sampean makhluk. Sampean tersusun dari organ-organ apa tidak? Ada tangan, ada mata, ada kaki, ada kepala. Allah tidak seperti itu. Allah Maha Kuasa. Pokoknya Allah tidak seperti makhluk. Yo ojo dibayang-bayangno dosa. Wis pokoke aku iki ciptaane Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta, Allah Maha segala-galanya. Pun titik. Al-ahadu kang siji, al-awwalu kang maha pertama. Jadi Allah itu maha pertama, al-awwal. Allah itu maha pertama. Sebelum adanya surga, sebelum adanya neraka, sebelum adanya langit, sebelum adanya bumi, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya malaikat, Allah lah yang pertama ada. Nah, karena satu-satunya yang ada hanyalah Allah. Kemudian Allah baru menciptakan semuanya. Masiwallah hadithun. Segala sesuatu selain Allah itu benda baru, hal baru. Karena keberadaannya itu diciptakan. Dan benda baru itu berhak untuk berubah. Sebenarnya berubah, asalnya bayi tambah gede, tambah kuat, sesuai tambah loyo, terus meninggal dunia. Wait asalnya cilik tambah gede terus Al-awwal, Allah niku maha pertama. Makanya Allah niku maha pertama. Dan disebut Allah itu zahir. Allah itu jelas. Yang enggak jelas itu kita. Allah itu jelas. Mama Imun itu sering ngendikan ngaji tauhid. Allah itu zahir. Allah itu jelas. Yang enggak jelas itu kita. Coba ketika kita tarik mundur, kita tarik ke belakang, mundur 40 tahun yang lalu, kita sudah diciptakan belum? Belum. Kita belum ada. Kita tidak ada. Kita tarik beberapa abad yang lalu, bumi belum ada, langit belum ada, surga belum ada, neraka belum ada, malaikat belum ada, semuanya belum ada. Ketika semuanya belum diciptakan, siapa yang tampak satu-satunya? Hanya Allah. Ketika semuanya belum diciptakan, siapa yang ada? Allah. Siapa yang kelihatan jelas? Allah. Jadi Allah itu maha zahir. Makanya semua selain Allah disebut al-aghyar. Nah, ini yang nanti bisa membuat mata manusia tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tarik ke belakang, memang benar-benar semuanya belum tercipta, belum ada. Sing ono sinten? Allah tok. Sing zahir sinten waktu itu? Sing jelas sinten? Allah. Makanya wonten sing wiritan la ilaha illallah niku dimaknani la maujuda illallah fil haqiqah. Hakikate kabeh ka ono sing ono mek Allah. Akhire sampe nang awake dhewe lali. Wis. Nek pangeran tok awake dhewe lali, bojone lali. Lali. Anake awake dhewe mawon lali. Akhirnya pangeran terus sampai ngoten niku
kadang tidak lama. Wonten sing kuat bertahan 5 menit terus sadar malih. Wonten 10 menit sadar malih. Wonten sing sampai berhari-hari. Mboten nedha selali mangan. Selali mangan. Lali mangan, lali ngombe, gak seneng mangan, gak seneng ngombe, ilingi Gusti urip. Malaikat niku mboten nedha, mboten ngino. Zikir tok urip. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Al awwalu kang maha pertama, al qadimu kang maha terdahulu. Maha terdahulu. Tidak ada yang lebih dulu daripada Allah. Al-Hayyu kang mau gesang urip. Nah, Tuhan itu harus selalu hidup. Kalau dia pernah tidak hidup, pernah tidak ada saja belum, berarti hidup saja belum. Berarti dari situ sudah gagal menjadi Tuhan. Kok ternyata mati? Tuhan itu tidak boleh mati. Semua Tuhan mati. Terus siapa yang ngerawat bumi? Siapa yang ngasih makan makhluknya? Nggak ada. Ngantuk saja nggak boleh. Tuhan ngantuk. Ada orang berdoa, Tuhan berilah saya makan. Belum, Tuhan ngantuk. Sana, Tuhan ngantuk. Tuhan mau tidur dulu. Apalagi Tuhan tidur, Tuhan nggak jelas. Nah, Tuhan itu tidak boleh tidur, tidak boleh ngantuk. Makanya dalam ayat kursi apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Tidak akan menyentuh kepada Allah rasa kantuk dan tidur. Makanya sampean hakikate donga awan donga bengi ku padha. Donga awan donga bengi ku padha. Sing ana awan ana bengi niku teng donya. Pangeran tidak tersentuh oleh siang dan malam. Siang dan malam niku ciptaane Allah gara-gara ana srengenge. Di luar galaksi bisa jadi awan terus, padang terus, bisa jadi gelap terus. Ya. Nah terusnya nek ndonga dalu tahajud kok luwih mandi. Ini makome beda-beda iki. Nek wis mlebu kono wis tahajud yo dilakoni, duha nggih disenengi. Engko nek waktu nganggur seneng pangeran yo sembahyang. Wis entek sembahyang sunahe jenenge wis entek diarani sunah sing penting aku seneng Gusti Allah, kepengin ngidek Gusti Allah. Wis sembahyang sunah, sholli sunnatan rakaat ini mustahil berarti lillahi ta'ala. Kadung seneng ngene wis lali temen-temen gak seneng duwe, gak seneng dunya, gak seneng nyambut gawe. Kudu direm. Kudu direm. Nek wis ampun kadung sowan teng Gusti Allah temenan, lali sembarang kalir, lali nyambut gawe. Padahal duwe anak, duwe bojo. Gak nyambut gawe nggih salah. Apa sampeyan wis gak seneng dunya blas, gak seneng duwe, gak seneng. Tapi sampeyan punya kewajiban memberi makan anak istri. Jadi wonten tiang-tiang sing atine kecantol untuk akhirat tapi awake dijarno nang bumi. Awake wae nyambut gawe tetep nyambut gawe, tapi atine Allah. Udah nang sawah maculi nyebar benih disirami tapi atine Allah. Gak awan gak bengi padha. Mergo Gusti Allah tidak tersentuh oleh siang dan malam. Nah, sampean urip teng bumi ya. Salat dihubungkan dengan waktu karena yang ada waktunya niku di bumi. Mergo ana srengenge. Aqimus sholata lidulukis syamsi dan seterusnya niku waktu-waktu ini sholat dalam sehari semalam sing wajib wonten 5. Al-Hayyu
Allah harus selalu maha hidup. Maha hidup. Tuhan kok pernah gak hidup? Pernah gak ada. Gagal menjadi Tuhan. Al-Qayyumu kang jumenengi. Ay alladhi yakumu bi nafsihi wa yastaghni an ghairi fala yata'allaqu qawamuhu bi syai'in wa yata'allaqu bi qawamu kulli syai'in. Al-Qayyum, Allah itu zat yang berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. Nek sampean kan butuh. Sampean butuh tempat. Nggih. Sampean butuh tempat, butuh ruang. Butuh ruang. Sampean teng mriki butuh ruang. Ruang yang sampean tempati, volumenya berapa? Kok seumpama ruang ini sudah ditempati orang, sampean bisa masuk nggak mboten? Enggak bisa. Jadi sampean itu butuh terhadap ruang. Ketika ruang itu sudah ditempati orang, sampean tidak bisa memasuki ruang tersebut. Allah tidak butuh kepada siapapun. Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada ruang, tapi semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqi kang langgeng. Baqi ini wisih tetap langgeng. Jadi ketika kiamat niku tuanten hancur, kabeh hancur, rusak wae. Sampai malaikat Israfil itu mati. Malaikat Israfil melok mati kabeh dari Allah. Wonten keterangan itu sak mantune trompet malaikat Israfil disebut mati kabeh. Lah apa sih kiamat kok ngenteni trompet bareng? Kersane Allah. Kersane Allah. Lagi nih yo geni kok medal ngenteni dijresno ngeten iki. Niku juga hukum Allah. Hukum Allah. Nah, apa sampean mari mangan kok war. Hukum-hukum itu ditetapkan oleh Allah. Apa banyu nek ditekek jero kulkas kok iso dadi watu. Jenenge es watu. Es batu. Nah, niku hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah menetapkan kiamat itu terjadi ketika ditiupnya sangkakala. Nah, sak mantune niku kula nate maos niku napa teng tafsir Fauzan niku terus sampai 40 tahun niku sik pancet. Dereng enten sing diurupno malih. Sampai 40 tahun. Allah, hanya Allah yang hidup. Nek boten salah kali malaikat sing mikul aras 4. Loh, lah abadi padha ambek pangeran beda. Abadinya 4 malaikat beda dengan abadine Allah. Abadine Allah ini tidak diawali dengan tidak ada. Allah abadi, tapi Allah selalu ada sebelumnya. Tapi malaikat 4 abadi, tapi sebelumnya pernah tidak. Beda napa mboten? Masih sampean teng swarga nggih abadi. Mboten enten mati malih selamanya sampai kapan embo. Wis selama-lamanya teng swarga niku. Selama-lamanya teng swarga. Mboten enten ujunge. Tapi keabadiane sampean beda kali keabadiane Gusti Allah. Allah abadi dengan sendirinya, nek sampean abadi karena diabadikan. Keabadian sampean butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai wonten waktu kula mucal yang progresif teng Pondok Gus Ali. Wonten lare niku mantun kula ucal kula terangaken. Terus saya sampai tanya, wonten sing setunggal. Ustaz, saya mau tanya, ada apa? Saya ini sumpah galau. Saya ini galau. Kenapa? Saya bingung. Nanti kalau saya di surga kelamaan, saya ngapain saja? Bosan saya. Nek surga kelamaan,
makan sate sudah, ini sudah. Waduh, ngapain? Bosan saya. Saya stres saya kalau mikir gitu. Saya bilang gini, memang nanti di surga itu orang pertama kali datang yaitu yang dinikmati di surga itu. Terus setiap Jumat ditanya sama Allah, sudah cukup, pengen apa lagi, yang belum apa lagi, setiap Jumat ditanya sama Allah. Nah, ini Gusti kurang ngeten ya, dipenuhi sampai lengkap semuanya. Nah, setelah lengkap semuanya ditanya, pengen apa lagi, bingung. Orang di surga ini bingung. Akhirnya mereka berduyun-duyun mendatangi para ulama. Bagaimana ini para ulama? Ditanya sama Allah kita ini. Nanti dijawab oleh para ulama. Nek dijawab sakniki panjange gak takon kok boleh. Dijawab saiki atau dijawab sange? Dijawab teng swarga atau dijawab saiki? Datang swarga niku nek ampun ansal ridane Allah niku kabeh kalah. Nek sampeyan wis oleh cintai Allah, bidadari niku kan apa-apane. Bidadari kali keindahannya Kanjeng Nabi mohon tidak ada apa-apanya. Makhluk Allah yang paling indah niku Rasulullah. Sampai ngarani Rasulullah kalah indah kali swarga. Rasulullah niku paling indah. Kita ansal ridhoi Kanjeng Nabi niku wis. Ansal cintai Kanjeng Nabi wis. Masyaallah. Ono pemale oleh cintai Allah Subhanahu wa taala. Teman nggih. Kumpul arek sing gak sampean senengi. Seperempat jam. Gaya ndek sok dekat karo sampean, cawaper ae sampean. Padahal men gak seneng blas. Bosen apa bosen? Wah, iki rek gak nyengkring-nyengkring, rame ae. Tapi nek sampean kumpul karo arek sing sampean cintai. Seberapa jam gak kerasa, sak jam gak kerasa. Ngomong ngono ae. Nyawang tok wis sampai 2 jam, 3 dino, 4 dino. Sampai urip setahun, awan bengi esuk sore runcang-runcung. Koncetan wis dadi bojone. Sampai 10 tahun, sampai 50 tahun. Sampai terus sampai umur padha 1 sik, siji 95 nggih. Kan kacek 5 tahun nggih. Lu ngerti sik guandengan, kok gak bosan? Mergo seneng. Makanya sampean mulai saiki kudu belajar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wonten donga, ya Allah cintakanlah saya kepadamu dan cintakanlah saya kepada orang yang mencintaimu. Termasuk para ulama, para wali niku cinta kepada Allah. Anak sampean cinta kepada para wali, kepada para ulama, sampean akan diajak cinta kepada Allah. Cinta yang abadi niku kepada Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum Al-Baqi. Jadi Allah niku langgeng. Allah niku langgeng. Dan semuanya itu dalam pengetahuan Allah, tidak ada yang terlepas sama sekali. Ini lho karpet, buluhe kabeh pinten iki? Berapa juta? Allah tahu. Rambut sampean iku lho, kabeh piro? Pernah ngitung? Sampeyan gak iso ngitung, gak sampeyan cabuti siji-siji. Nek sik teng sira ben ngitung gak iso. Sampeyan cabuti siji-siji brondol kabeh entek baru ero piro. Siapa yang belum jabuti rambut? Ya Allah Subhanahu wa taala pirsa ngoten. Ad-daimu kang tetep dawam selama-lamanya. Nah, niki para habaib niku nek belajar mengenali Gusti Allah nggih ngeten iki. Allah niku Maha Satu, Maha Terdahulu, Maha Hidup, berdiri sendiri, nggak butuh kepada siapapun,
Al-Baqi ad-Daim, Al-Khaliqu kang nyiptakake. Allah niku sing nyiptakake. Setawan tidak ada yang terlepas. Tidak ada yang terlepas dari kekuasaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahkan yang saya lakukan itu juga ciptaannya Allah. Tangannya gugur-gugur macam atas kehendak Allah nih. Wong niku gak iso nggerakno gugur-gugur dhewe mboten saged. Manusia punya kekuatan apa? Kekuatan apa? Mboten saged sama sekali. Loh goyang-goyang. Atas kehendak Allah. Atas kehendak kamu harus wonten. Kadang wonten tiyang dikuampleng menengah. Kita diri pangeran dikampleng. Iki teko Gusti Allah. Tapi ojo ngampleng koncone alasane iki takdire pangeran. Yo kampleng pisan kok mungkin takdire pangeran kampleng-kamplengan. Jadi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah niku yang menciptakan diri sampean dan apa yang sampean lakukan ini atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sah-sah saja sampean minta kepada Allah. Minta kepada Allah supaya diciptakan gerakan-gerakan ibadah dalam diri sampean. Ya Allah, kula sampean paringi kekuatan salat, kekuatan baca Quran, kekuatan zikir, kekuatan ngaji. Ngoten niku kaya arek kan budal ngaji. Maksud dikowong kok sampe sing ngongkon cangkeme keriting. Nek mboten dikersakaken budal kali Gusti Allah nggih mboten budal. Makanya termasuk cara mendidik anak itu dengan doa, ditongaaken. Masuk gak sampean kongkon nek sampean dongaaken terus Gusti Allah ngentekno atine. Ya, kula meneh pengen budal mondok ya, asale gak gelem blas. Terus Allah maringi taufik, hidayah, petunjuk, akhirnya teng atine nggih pun kula purun benjing. Pun sakniki mawon pun. Meneh mboten sakniki pokoke. Wis kadung ngoten niku. Makanya termasuk cara mendidik, merubah seseorang, merubah orang lain, merubah yang kita sayangi dengan doa. Kata Sayyidina Umar niku asal petunjuk barokah dongane Kanjeng Nabi. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu dari dua Umar. Akhirnya yang dapat petunjuk Umar bin Khattab. Sama minta, ya Allah berikan saya bisa buat tahajud, buat ngeten-ngeten. Minta sama Allah SWT. Allah alam.